dijelaskan oleh pemateri kita. Sebelum saya memberikan waktu untuk pemateri kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan eh, satu atau beberapa informasi terkait siapa pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Arisy Abror Zukroni. Beliau eh, aktif sebagai akademisi dan aktif menulis, bahkan menulis tentang kajian-kajian Islam kontemporer khususnya. Bahkan saat ini beliau juga menjadi reviewer di dua jurnal Islam kontemporer, kajian Islam kontemporer. Baik, langsung saja tanpa memperlama atau tanpa memperbanyak waktu kepada Mas Arsya Brozokoroni, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in amma ba'du. Eh, Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Seperti yang telah disampaikan moderator bahwa seri kajian Masnawi pada Ramadan kali ini itu tentang pemikir Islam Nusantara. Kenapa kok pemikir Islam Nusantara? Karena kita ingin mencoba mengangkat kembali bagaimana menariknya, bagaimana luar biasanya buah pikiran para pemikir Nusantara. Selama ini kan kita terkagum-kagum dengan pemikiran eh, orang-orang di luar Nusantara, dalam tanda petik ya. Mulai dari barat sampai timur, kajian keislaman, kajian barat, sosiologi, antropologi, bahkan makosid, kita selalu merujuk pada orang-orang di luar Nusantara. Padahal di dalam negeri sendiri kita memiliki banyak berlian-berlian, mutiara-mutiara pemikiran yang terkadang terlupakan. Dan pada kesempatan kali ini mungkin Mas Nawi ingin mencoba untuk mengangkat kembali pemikiran-pemikiran maestro-maestro pemikir Islam Nusantara. Nah, saya coba share screen. Salah satu pemikir Islam Nusantara, sebetulnya beliau ini kalau dikatakan al-mufakir al-muslimun atau pemikir Islam yang uh, yang memiliki otoritas, mungkin tidak sekuat misalnya Quraisy Shihab ya, atau Nasaruddin Umar atau siapapun yang memiliki pakaran di sana, karena beliau ini memang seorang Muslim kosmopolit. Beliau memiliki uh, keahlian di banyak bidang. Tadi sudah disebutkan beliau memiliki keahlian di sastra, kemudian seni, beliau kemudian kuliahnya adalah sejarah. Selain itu beliau juga seorang kiai. Nah, beliau lahir pada 18 September 1943, kemudian wafat pada 22 Februari 2005. Beliau adalah seorang sarjana Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 1969. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di American History, jurusan American History di Universitas Connecticut, Amerika Serikat, dan lulus pada 1974. Kemudian beliau menamatkan PhD-nya di Universitas Columbia dengan mengambil ilmu sejarah. Jadi beliau memang seorang pakar sejarah. Banyak tulisan beliau tentang sejarah, buku-buku beliau tentang sejarah, yang kemudian juga banyak dirujuk juga.
Itu beliau menamatkan PhD-nya pada tahun 1980. Kemudian beliau menjadi guru besar di UGM, dan pada 1980 juga beliau mendirikan Pondok Pesantren Budi Mulia. Jadi eh, selain seorang akademisi, beliau juga seorang kiai, gitu. Karena turut mendirikan Pondok Pesantren Budi Mulia. Eh, Sebetulnya pemikiran beliau ini banyak yang mengatakan sudah layak disandingkan dengan Cak Nur atau Gus Dur. Namun, karena beliau tidak memiliki basis grassroots atau akar rumput yang tidak sekuat Gus Dur atau Cak Nur. Kita tahu Gus Dur itu memiliki grassroots yang luar biasa. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Maka kekuatan beliau di akar rumput luar biasa. Basis masa beliau juga luar biasa. Sehingga eh, pemikiran-pemikiran beliau tidak hanya eh, terjadi atau dituangkan di tulisan-tulisan atau di forum-forum akademik, tapi juga di masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Begitu juga Cak Nur. Dia memiliki basis massa HMI yang walaupun eh, Cak Nur ini dikatakan seorang yang lahir dari tubuh NU, kemudian besar ketika besar itu pemikirannya cenderung eh, cocok dengan Muhammadiyah, tapi selain itu beliau memiliki basis massa yang juga kuat, berbeda dengan Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo ini beliau eh, sastrawan dan akademisi yang bisa dikatakan tidak memiliki basis massa atau grassroots yang kuat di akar rumput. Sehingga pemikiran-pemikiran beliau dituangkan dalam tulisan, karya, dan juga eh, kelas-kelas perkuliahan. Kemudian beliau terkena virus meningoencephalitis pada tahun 1992. Dan menariknya, justru puncak karya beliau itu terjadi ketika beliau sakit. Penyakit ini kemudian membuat beliau hanya bisa mengetik di komputer dengan satu jari. Tadi mungkin ketika kita lihat video di awal, itu ada video beliau menulis atau mengetik di komputer WS6 itu dengan eh, satu jari. Yang jari kiri itu untuk mengetik, jari kanan itu hanya sekedar enter, shift, atau spasi, dan sebagainya. Untuk yang mengetik hanya jari kiri. Jadi itu beliau hanya bisa mengetik satu jari karena penyakitnya, bukan karena ketidakmampuan beliau untuk mengetik 10 jari, tapi memang penyakit beliau yang meningo ini adalah mengenai saraf atau selaput otak. Namun begitu, dengan hanya satu jari, pemikiran beliau bisa eh, menembus berbagai waktu, menembus berbagai eh, hal-hal yang mungkin tidak terkena atau mungkin tidak tersentuh oleh orang-orang pada umumnya. Kemudian beliau juga mendapat banyak penghargaan dari Kompas, dari Horizon, Majalah Sastra Asia Tenggara, dari Malaysia. Jadi, itu sedikit gambaran atau biografi beliau. Karya-karya beliau banyak sekali. Nah, ini beberapa di antaranya saya tampilkan di sini. Ada Pasar, ada Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, ada Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, kemudian ada Khutbah di Atas Bukit, Laki-laki yang Kawin dengan Peri, Anjing-anjing Menyerbu Kuburan, Pistol Perdamaian, Dinamika Sejarah Umat Islam, dan Muslim Tanpa Masjid. Jadi beliau ini selain seorang akademisi juga seorang sastrawan. Menariknya, ketika beliau menulis sastra, beliau tidak sok-sok menjadi seorang akademisi. Begitu juga ketika beliau menjadi seorang akademisi, beliau tidak sok-sok menjadi seorang sastrawan. Beliau bisa memisahkan peran itu dengan jelas. Tapi eh, walaupun begitu, kadang apa yang kita tulis dalam akademisi karya ilmiah
itu kan ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan dengan rasa. Nah, rasa itu disampaikan oleh Kunto Wijoyo lewat novel-novelnya, lewat cerpen-cerpennya. Salah satunya adalah Anjing-anjing Menyerbu Kuburan. Ini yang juga mendapatkan penghargaan dari Kompas pada tahun 1990-an setelah beliau sakit itu tadi. Justru ketika setelah beliau sakit, setelah beliau sembuh, atau ya belum sembuh, beliau masih sakit, cuman sudah beliau sempat lumpuh 2 tahun. Setelah beliau sembuh dari lumpuh itu, beliau langsung menulis dan 3 karyanya langsung terpilih eh, sebagai karya terbaik tahun itu oleh Kompas. Salah satunya adalah Anjing-anjing Menyerbu Kuburan. Novel ini menceritakan bahwa ada mitos bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan kekayaan atau kesejahteraan, ia harus menggali kuburan, kemudian membuka bagian kepala dan menggigit telinganya. Nah, pada saat yang sama, anjing-anjing itu kemudian datang menghampiri mayat yang sama. Hal apa yang ingin disampaikan oleh Kunto Wijoyo bahwa ketika kita menyerahkan takdir kita kepada mayat yang ada di kuburan, ya silahkan Anda akan bertarung dengan anjing-anjing tersebut dan bahkan mungkin kalah. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh tulisan-tulisan akademik, tapi bisa disampaikan oleh sastra. Nah itu tadi sedikit tentang Kunto Wijoyo. Sekarang kita masuk kepada pemikirannya. Di dalam bukunya Muslim Tanpa Masjid, beliau memulai sebetulnya Muslim Tanpa Masjid itu adalah kumpulan-kumpulan esai beliau. Jadi tahun 80-an, 90-an dikumpulkan menjadi satu buku. Banyakan tahun 90-an. Nah, buku itu diawali dengan tulisan strukturalisme transendental. Nah, eh, bagi Kunto Wijoyo, struktur itu bisa membentuk seseorang atau masyarakat itu dibentuk oleh adanya struktur. Dalam Islam, pembentuk struktur yang paling utama itu adalah tauhid. Nah, dari tauhid ini kemudian melahirkan akidah, ibadah, akhlak, syariat, dan muamalah. 5 ini itu masuk dalam struktur dalam. Struktur yang tidak tampak begitu. Kemudian struktur yang tampak atau struktur luar dari akidah itu adalah keyakinan. Kemudian dari ibadah itu sholat, puasa, zakat, dan haji. Dari akhlak itu membentuk struktur moral atau etika. Dari syariat itu perilaku normatif. Apa misalnya dilarang mencuri, dilarang memakan makanan haram, dilarang minum-minum beralkohol, kemudian lain sebagainya, itu membentuk satu perilaku, satu struktur masyarakat berupa perilaku normatif. Yang ini didasarkan apa? Didasarkan syariat. Nah, yang kemudian bisa dilakukan sebuah transformasi itu adalah muamalah. Muamalah, struktur luarnya adalah perilaku kita sehari-hari, perilaku kita kepada orang lain, aktivitas kita kepada orang lain, itu bisa dilakukan transformasi. Dan dari sinilah terbuka ruang istihad. Jadi Kunto kemudian membagi tauhid menjadi 5 ini, kemudian yang bisa dilakukan istihad adalah muamalah. Karena muamalah ini bisa dilakukan transformasi di situ. Jadi mungkin ada eh, wakaf atau infak produktif dan sebagainya. Itu kan bisa dilakukan transformasi termasuk bernegara, demokrasi dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku sehari-hari yang bisa ditransformasikan. Tidak tetap karena 4 ini itu tetap. Kemudian hubungan cendekiawan dan masyarakat itu eh, beliau membagi 3 macam hubungan. Pertama hubungan kiai santri, lalu guru murid dan elit atau massa. Yang bentuknya pertama adalah dibagi dari bagaimana mereka berkomunikasi. Pertama lisan. Jadi
komunikasi lisan itu hubungannya adalah kiai dan santri. Kiai dan santri itu hubungannya dengan lisan yang sifatnya tertutup. Dia apa adanya yang disampaikan oleh kiai. Beliau Kunto menjelaskan seperti itu. Jadi kiai dan santri memiliki hubungan lisan yang kuat sehingga santri untuk mendapatkan informasi itu tidak ada jalan lain kecuali kepada kiainya, yang disebut dengan Clifford Geertz sebagai cultural broker. Jadi kiai adalah penyambung informasi dari santri ke dunia luar. Jadi santri tidak memiliki akses kecuali lewat kiainya. Dan solidaritasnya adalah mekanis. Kemudian tulis yaitu guru murid. Contohnya adalah guru murid berupa sekolah, juga bisa seorang pemimpin dan anggota dari satu organisasi. Itu sifatnya adalah perantara, sehingga solidaritasnya organis. Kemudian komunikasi elektronik, itu menghubungkan antara elit dan massa. Yang di sini bisa disebut bahwa kiai atau ulama yang sebelumnya memiliki basis atau jamaah, itu di sini mulai kehilangan solidaritas jamaahnya. Selain itu juga dari santri atau jamaah juga, itu mulai kehilangan ulamanya di era elektronik ini, yang sifatnya terbuka. Sehingga karena siapa saja bisa mengakses siapa yang akan dia tiru, siapa yang akan dia tanyai, begitu juga siapa saja bisa memberi pendapat. Dan di situ sifatnya adalah terbuka. Proliferasi yang kemudian siapa saja, di mana-mana, itu kita akan temukan sosok yang menjadi pemuka agama. Nah, itu adalah elektronik. Jadi, ini adalah hubungan cendekiawan masyarakat menurut Kunto Wijoyo. Nah, video ini adalah ketika beberapa pemuda dan pemudi itu membaca Quran di Malioboro pada 16 Maret lalu. Mungkin teman-teman yang di Jogja tahu ya berita tentang ini. Apa fenomena ini sebetulnya? Kenapa harus membaca Quran di ruang terbuka, bahkan di tengah kota, yang biasanya di situ orang-orang melakukan hal-hal yang kurang religius, dalam tanda petik ya, tidak berbau ibadah lah, karena mungkin bersenang-senang, berfoto, swafoto, dan sebagainya. Tapi di sini justru mereka menampakkan gairah keislaman di tengah-tengah kota. Nah, mari kita baca fenomena ini dengan sudut pandang Kunto Wijoyo. Maka siapa Muslim tanpa masjid? Kunto Wijoyo menulis Muslim tanpa masjid tahun 90-an. Dan seakan beliau bisa membaca fenomena itu pada saat hari ini. Kalau kita lihat fenomena tadi, jelas mereka dengan terminologi Muslim tanpa masjid itu sangat sesuai. Karena seakan-akan mereka tidak melakukan ibadah di masjid, tapi di luar masjid. Tapi apakah Muslim tanpa masjid itu adalah sesederhana itu? Nah, Kunto Wijoyo kemudian menjelaskan di dalam bukunya bahwa generasi baru Muslim telah lahir dari rahim sejarah tanpa kehadiran sang ayah, tidak ditunggui saudara-saudaranya. Kelahirannya bahkan tidak didengar oleh Muslim yang lain. Tangisnya kalah keras oleh gemuruh teriakan-teriakan reformasi. Jadi Muslim tanpa masjid dalam hal ini, itu beliau, Kunto Wijoyo, mendasarkan pada fenomena 1998. Saat itu, Muslim, mahasiswa Muslim, itu bergerombolan datang ke gedung DPR MPR pada 21 Mei 1998.
Kemudian setelah Presiden Soeharto mengumumkan kemundurannya, mereka sujud syukur. Alhamdulillah, Presiden Soeharto akhirnya gugur. Lalu kemudian ketika diumumkan bahwa B.J. Habibie adalah orang yang akan menggantikan Soeharto, justru mereka melakukan pemberontakan. Nah, ini kan hal yang agak aneh. Kenapa? Karena B.J. Habibie pada saat itu adalah representasi orang Muslim. Lalu kenapa mereka mahasiswa Muslim yang sudah eh, senang atau sudah berupaya untuk menggulingkan Soeharto, kemudian diberi pemimpin yang dari Muslim sendiri, justru mereka melakukan pemberontakan. Nah, hal ini kemudian dibaca oleh Kunto Wijoyo dan juga Nurholis Majid, kemudian mereka eh, sampai pada kesimpulan bahwa mereka ini adalah muslim-muslim yang lahir bukan dari eh, tempat-tempat yang mainstream, tempat-tempat pembentukan muslim yang mainstream, seperti pesantren dan masjid. Jadi mereka bukan lahir dari rahim NU dan Muhammadiyah yang pada saat itu merupakan organisasi mainstream yang memiliki pesantren ataupun masjid sebagai basis untuk memberikan ajaran, untuk memperluas ajaran. Tapi mereka lahir dari eh, di luar pesantren dan masjid. Dari mana? Kita bisa lihat dari mulai dari SMP dan SMA. Mungkin beberapa teman di sini pernah tahu ada rohis atau rohaniah Islam ya. Jadi rohis itu ketika SMP dan SMA, sekolah biasanya mengadakan atau ada satu organisasi OSIS katakanlah itu memiliki eh, apa istilahnya cabang yang disebut dengan rohis yang mengurusi kerohaniahan Islam siswa-siswa mulai dari entah sholatnya, entah ngajinya, entah kajiannya semuanya itu diakomodasi oleh rohis. Yang kemudian muslim-muslim muda ini itu mendapatkan ilmu keislaman dari situ, tidak dari pesantren atau masjid seperti halnya NU dan Muhammadiyah. Kemudian dari rohis lanjut ke halakoh atau liko ketika universitas. Kita tahu juga di universitas kadang ada yang melakukan istilahnya halakoh universitas satu komunitas sendiri. Ini menurut Kunto Wijoyo adalah lanjutan dari rohis itu tadi. Jadi mereka yang tidak menyerap ilmu dari pesantren ataupun masjid seperti halnya NU dan Muhammadiyah, tapi yang mendapatkan ilmu dari di luar itu. Mereka mendatangkan seseorang yang dianggap memiliki keilmuan, kemudian dari situ mereka saling mengkaji. Nah, kalau kita tarik, sebetulnya Kunto Wijoyo itu mendefinisikan Muslim tanpa masjid itu adalah yang berakar dari rohis dan halako, dari SMP dan SMA dan universitas. Karena saat itu mungkin belum ada fenomena hijrah, atau sudah ada mungkin tapi belum terlalu masif sampai seperti saat ini. Kalau kita tarik sampai sekarang, mungkin bisa dikaitkan dengan kelompok-kelompok hijrah. Siapa kelompok hijrah? Itu adalah kelompok Muslim perkotaan. Jarang kita tahu Muslim perdesaan yang ikut kajian hijrah. Nah, biasanya kajian hijrah adalah kelompok-kelompok Muslim perkotaan. Atau mereka kemudian lanjut kepada gerakan Islamisme yang konservatif atau Muslim konservatif. Seperti contohnya di sini, kita tahu di sini. Nah, jadi ketika orang-orang yang melakukan halakoh atau kajian di sini setelah lulus itu biasanya antara melanjutkan ke kelompok hijrah yang di sini saya katakan agak lentur dan atau mereka melanjut ke kelompok-kelompok muslim konservatif yang agak keras.
Nah, disinilah yang kemudian disebut oleh Kuntowijoyo sebagai Muslim tanpa masjid, yaitu mereka-mereka yang mempelajari Islam tidak langsung kepada para di pesantren ataupun masjid yang sudah terstruktur dan sebagainya, tapi mereka yang mengambil pelajaran dari siapa saja, dari CD, kalau dulu ya CD ya, atau radio, atau televisi, atau internet dan sebagainya. Itu adalah Muslim tanpa masjid. Lalu periodisasi kesadaran umat. Eh, Sebelum kita jauh membahas Muslim tanpa masjid tadi, kita kembali pada bagaimana Kuntowijoyo eh, mengurutkan bagaimana kesadaran umat itu berlangsung. Jadi Kuntowijoyo membagi periodisasi kesadaran umat menjadi tiga, ada mitos, ideologi, dan ilmu. Mitos itu adalah periode umat ketika mereka hanya percaya pada hal-hal yang tidak logis atau pra-logis, katakanlah mistik dan magis. Jadi eh, mereka percaya apa adanya, kemudian tanpa menggali, tanpa berpikir lebih dalam. Itu adalah periode-periode mitos. Kemudian lanjut pada periode ideologi. Di sini sebetulnya mereka sudah rasional, tapi rasional nilai, sehingga mereka kurang logis. Apa kurang logisnya? Kurang logisnya adalah ketika satu rasional nilai itu menjadi ideologi, maka dia secara otomatis menegasikan pemikiran atau rasional yang lain. Dengan kata lain, hanya kelompoknya saja yang benar. Itu adalah ideologi. Sehingga ketika orang itu mengideologikan sesuatu, mereka memang rasional, rasional nilai, tapi mereka kurang logis karena tidak mempercayai kebenaran yang selain apa yang dianut oleh ideologi kelompoknya. Ya ini kan kita bisa terima, kita bisa temui di mana saja, termasuk ketika misal kita masuk sebuah organisasi, sebuah komunitas, katakan ada jargon, jadi kita ikuti aja jargonnya tanpa eh, ya tanpa menggali lebih dalam, karena kita merasa jargon itu adalah representasi dari ideologi kita yang itu sudah paling benar, sehingga kemudian Kuntowijoyo eh, membawa pada kesadaran umat yang paling puncak adalah ilmu. Jadi ketika kesadaran umat itu sudah sampai pada ilmu, mereka akan berpikir logis, kemudian konkret dan empiris. Jadi ketika kelompok atau seseorang itu berpikir semakin logis, itu maka dia sudah sampai pada kesadaran ilmu, karena konkret. Nah, quotes Kuntowijoyo salah satunya yang cukup terkenal adalah mereka yang hidup dalam mitos tak akan menangani realitas. Jadi selama kita masih terbelenggu dengan mitos-mitos atau katakanlah ideologi, mengideologikan sesuatu, jadi fanatik buta dan menegasikan yang lain, itu kita akan sulit menerima realitas. Salah satunya mungkin realitas modernitas, modernisasi dan sebagainya. Itu kita kurang bisa mengakomodasi hal-hal baru tersebut. Maka kemudian Kuntowijoyo memberikan gagasan objektifikasi. Saya kira gagasan objektifikasi ini adalah core of the core dari pemikiran Kuntowijoyo yang kemudian kita kenal ilmu sosial profetik nanti yang kita bahas sedikit. Jadi objektifikasi ini adalah satu mesin utama yang menggerakkan pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo. Apa objektifikasi itu? Perlu kita ketahui, kita pahami sebelumnya bahwa objektifikasi itu bukan objektivasi. Kalau objektivasi itu adalah membendakan orang lain. Jadi manusia itu dibuat seolah-olah menjadi sebuah benda. Hal ini kemudian banyak dikritik oleh misalnya Madhab Frankfurt yang banyak mengkritik modernitas. Karena modernitas itu
mereka banyak melakukan objektivasi masyarakat industrial. Jadi perusahaan kita bekerja, misal kita kerja berangkat jam 7 pulang, atau berangkat jam 8 pulang jam 5, masuk jam 8 pulang jam 5, kemudian di perusahaan kita hanya melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita. Ketika salah kita harus mendapatkan pengurangan, atau kita terlambat. Ketika salah itu kita mendapatkan pengurangan gaji, dipotong gaji dan sebagainya. Itu kan membandakan manusia. Jadi manusia dianggap menjadi selayaknya sebuah benda. Tapi objektifikasi tidak seperti itu, beda. Jadi objektifikasi adalah pandangan objektif terjadi ketika ada kesepakatan di antara kelompok ilmuwan dan menjadi solusi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Jadi objektifikasi adalah menerjemahkan substansi dan nilai agama. Membuat nilai agama yang pada awalnya terlihat islami, agamis, kemudian diobjektifikasikan menjadi bentuk baru yang dia bisa diterima oleh semua kalangan tanpa menghilangkan substansinya. Mungkin mudahnya kita bisa melihat bagaimana ketika sila ke-1 Pancasila, yang pada awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan, saya lupa, menjalankan syariat Islam bagi pemilih dan sebagainya. Nah, untuk menghilangkan menjalankan syariat Islam dan sebagainya itu kan merupakan satu objektifikasi. Jadi, tidak perlu kita memperlihatkan sisi islaminya, tapi substansinya sudah terjaga dalam kata-kata Tuhan yang Maha Esa. Jadi, substansinya terjaga walaupun dengan bentuk yang lain. Nah, itu adalah objektifikasi. Maka Kuntowijoyo ingin ada namanya pengilmuan Islam, bukan islamisasi ilmu. Kemudian menguniversalkan ilmu Islam. Di Islam yang pada awalnya hanya bisa diterima oleh kelompok Islam, itu dengan menguniversalkannya melalui objektifikasi bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi tidak harus menggunakan nama-nama yang Islam. Katakanlah misalnya, salah satu tulisan saya itu menulis tentang wisata humanis. Nah, di situ saya mencoba untuk mengelaborasi teori objektifikasinya Kuntowijoyo. Wisata humanis ini saya terjemahkan dari wisata halal. Jadi wisata halal setelah saya selidiki, itu ditolak tidak hanya karena konsepnya, tapi karena ada kata halalnya itu sendiri. Masyarakat di Danau Toba atau di Bali, Tanah Toraja yang mayoritas non-muslim itu sudah menolak karena ada kata halalnya. Walaupun kemudian konsep yang dibawa oleh wisata halal itu adalah konsep yang universal, dengan kata lain mungkin hanya menyediakan layanan untuk umat muslim yang ingin melakukan ibadah. Itu kan sebetulnya tidak mengganggu orang non-muslim, atau memberikan layanan makanan halal. Itu kan sebetulnya juga menjadi sebuah hal yang baik-baik saja bagi orang non-muslim, sehingga mereka dengan hal itu makanan yang mereka konsumsi pasti adalah makanan yang baik karena makanan yang disediakan adalah makanan halal. Terlepas dari konsep wisata halal yang seperti itu, kata halal dalam wisata halal itu juga sudah menggelitik, sudah istilahnya risih bagi orang-orang mayoritas non-muslim itu. Sehingga kemudian untuk tetap bisa diaplikasikan konsep wisata halal itu, kita cukup mengubah kata halal menjadi kata lain yang bisa diterima oleh masyarakat non-muslim. Kemudian saya coba menawarkan konsep wisata humanis. Yang humanis itu sendiri sebenarnya saya ambil dari teorinya Kuntowijoyo juga. Yang humanis itu adalah terjemahan dari amar ma'ruf. Nanti kita bahas sedikit tentang amar ma'ruf. Itu tentang objektifikasi. Sehingga kemudian dengan begitu kita dapat menghilangkan kesan dominasi mayoritas.
karena Islam adalah agama mayoritas. Dengan hal itu kan seakan-akan ini bukan Islamisasi, bukan Islamisme, tapi ajaran ya ajaran yang baik, yang universal, bisa diterima oleh segala kalangan. Maka kemudian Kunto Wijoyo dalam perdebatan Islamisasi dan sekularisasi menawarkan objektifikasi. Kita tahu ada kelompok yang pro terhadap Islamisasi, juga ada pro terhadap sekularisasi. Kan perdebatan ini selalu berjalan bertahun-tahun. Jadi mereka yang ingin Islamisasi adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasi dalam peraturan negara, tapi sekularisasi itu ingin memisahkan antara agama dan politik, agama dan ekonomi, dan sebagainya. Tapi hal ini kemudian dapat diselesaikan dengan Kunto Wijoyo dengan menawarkan objektifikasi. Memang bentuknya kemudian tidak seakan-akan tidak Islami, tapi nilai Islam tetap ada dalam hal itu. Kemudian disebutlah objektifikasi, negara objektif. Tidak harus selalu mengedepankan kata-kata Islami, misalnya negara syariah, tapi cukup mungkin negara demokrasi. Yang negara demokrasi ini sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kata demokrasi itu tidak harus menggunakan istilah syariah, tapi dengan demokrasi, nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam, itu bisa terakomodasi. Nah, sekarang kita masuk pada problem ilmu sosial. Jadi, Kunto Wijoyo, kita tahu, salah satu gagasannya adalah ilmu sosial profetik. Sebelum itu, kita menelisik apa sih kegelisahan yang dialami oleh Kunto Wijoyo. Jadi Kunto Wijoyo itu melihat bahwa ilmu sosial positivistik itu ada beberapa problem atau masalah. Ini sebetulnya saya lihat sama dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Frankfurt, Habermas, Adorno, Marcuse, dan sebagainya. Itu mereka sama, mereka itu mengkritik modernitas. Yang modernitas ini itu core-nya itu adalah ilmu sosial positivistik. Apa sih ilmu sosial positivistik? Yaitu menerapkan metodologi ilmu alam pada ilmu sosial. Jadi ini diawali dengan Auguste Comte. Jadi Auguste Comte itu sering disebut sebagai bapak ilmu sosial. Jadi beliau dulu pada tahun abad 18-19 beliau menerapkan metodologi ilmu alam kepada ilmu sosial. Kita tahu bahwa ilmu alam itu diterapkan pada benda-benda mati yang mungkin itu tidak berubah secara fleksibel, kemudian secara dinamis, karena ilmu alam ya cenderung statis. Kemudian ketika metodologi ilmu alam itu diterapkan kepada ilmu sosial, maka seakan-akan manusia itu statis, mereka tidak berkembang, berubah. Padahal manusia itu, ya tahu kita, misal pagi beriman, sore berdosa, ya, kan jam segini, misal jam 7 pengen melakukan ini, kemudian jam 8 pengen yang lainnya, itu kan labil. Manusia itu kan labil. Jadi ketika menggunakan metodologi ilmu alam, kemudian diterapkan pada metodologi ilmu sosial, itu seakan-akan menstatiskan manusia, dan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri. Kemudian ilmu sosial positivistik itu menghasilkan hukum pasti layaknya hukum alam. Ya, karena menggunakan metodologi ilmu alam tadi, jadi hasilnya ya pasti. Katakanlah mungkin saya ambil contoh apa yang disampaikan oleh Clifford Geertz. Itu santri abangan dan priai. Jadi apakah selanjutnya atau seterusnya akan seperti itu, akan menjadi santri abangan dan priai? Tidak. Mungkin saat ini mereka yang menjadi priai itu juga seorang santri. Begitu juga seorang yang abangan, beliau bisa jadi
seorang yang priai dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang sangat fleksibel. Ilmu sosial itu adalah atau keadaan manusia itu hal yang sangat fleksibel, berubah-ubah. Jadi ketika dipastikan itu sebetulnya menyalahi aturan kemanusiaan itu sendiri. Kemudian ilmu sosial merupakan instrumental murni yang bebas nilai dan nomologis. Ini ciri dari ilmu sosial positivistik. Yani ilmu sosial menjadi satu hal instrumental yang dia hanya digunakan untuk membaca fenomena. Karena dia bebas nilai, seperti kita baca fisika lah, fisika atau kimia, ketika benda ditarik dengan gaya sekian, kemudian dia akan memberikan gaya sekian, itu kan eh, bebas nilai, dia tidak ada kepentingan di situ. Instrumental murni hanya untuk membaca fenomena. Dan ini yang kemudian dikritik juga oleh kelompok mazhab Frankfurt dan juga Kunto Wijoyo bahwa ilmu sosial itu sejatinya tidak bisa bebas nilai. Dia harus emansipatis. Dia harus ada rasa ingin merubah. Jadi ketika kita membaca sesuatu, itu kita tidak bisa benar-benar bebas nilai. Wah, ini tidak sesuai dengan nilai yang selama ini saya rasakan. Jadi kemudian ilmu sosial positivistik itu adalah eurosentris, jadi harus mengikuti standar barat, selain standar barat itu dianggap tidak sesuai. Kemudian relasinya adalah subjek-objek yang saya sebut tadi adalah objektivasi, jadi relasi manusia adalah subjek-objek, yang bos itu menganggap objek karyawannya. Dengan bos menganggap karyawannya sebagai objek, di situ terjadi dehumanisasi. Di yang kita sebut bahwa modernitas itu menjunjung humanisasi. Justru nyatanya adalah humanitas itu memantikan humanisasi dengan masyarakat industrial itu tadi, mengobjekkan atau membarangkan manusia. Nah, kemudian Kunto Wijoyo menawarkan ilmu sosial profetik. Jadi ilmu itu bukan untuk ilmu, science for science yang tadi disebutkan oleh yang tadi menjadi ilmu sosial positivistik. Jadi ketika ilmu sosial kita terapkan pada satu fenomena, fenomenanya tidak sesuai dengan ilmu sosialnya, maka ilmu sosialnya kita beri kritik. Kemudian hasilnya adalah ilmu sosial ini perlu penambahan teori sedikit. Maka itu adalah ilmu untuk ilmu. Padahal seharusnya ilmu itu bukan untuk ilmu, tapi ilmu adalah untuk perubahan sosial. Nah, ilmu sosial profetik ini oleh Kunto Wijoyo didasarkan pada Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini tadi. Jadi sebelum ke sini, jadi ilmu sosial profetik ini tidak berhenti pada empiris dan rasio saja, seperti ilmu sosial positivistik, tapi juga harus ada wahyu, ada nilai di situ. Jadi ada nilai yang kemudian dia bisa melakukan perubahan sosial atau transformasi seperti yang tadi disampaikan oleh Kunto Wijoyo di awal, bahwa transformasi itu bisa dilakukan dalam ranah muamalah. Di sini fungsinya wahyu atau ilmu sosial profetik itu tadi. Nah, kemudian ilmu sosial profetik itu diambil dari ayat ini, untuk khair umatin dan seterusnya. Dari ayat ini kemudian Kunto Wijoyo menelurkan tiga nilai utama. Pertama, humanisasi yang diambil dari ta'muruna bil ma'ruf atau amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu melakukan kebaikan. Di kebaikan yang memanusiakan manusia. Kemudian liberasi adalah nahi mungkar. Liberasi membebaskan diri dari hal-hal yang membelenggu. Itu kan nahi mungkar. Kemudian terakhir adalah transendensi, nilai-nilai keimanan. Untuk minuna billah. Kalau kita sederhanakan, mungkin ketika kita sandingkan dengan nilai tasawuf misalnya, tasawuf itu ada takholli, tahalli, tajalli. Tapi kalau di sini urutannya tahalli dulu, dengan menghiasi manusia dengan nilai-nilai
kemanusiaan, humanisasi. Baru setelah itu takholli, membebaskan manusia dari hal-hal yang membelenggu. Baru kemudian terakhir adalah tajalli. Dia bisa mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Nah, humanisasi tadi, amar ma'ruf. Dehumanisasi manusia sebagai objek. Jadi, humanisasi ini berangkat dari dehumanisasi itu sendiri. Jadi, manusia dianggap sebagai objek. Kemudian, agresivitas kolektif, di mana di situ ada kriminal, kemudian perlakuan-perlakuan yang agresif, kemudian loneliness, individualistik, privatisasi. Nah, problem-problem ini kemudian bisa diatasi dengan humanisasi atau amar ma'ruf. Yang humanisasi sebelumnya adalah humanisme antroposentris, yakni humanisme yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, atau ya humanisme yang didasarkan pada akal manusia, menjadi humanisme teosentris, humanisme yang didasarkan pada ketuhanan. Kemudian liberasi nahi mungkar, yaitu pembebasan diri dari realitas empiris yang membelenggu. Apa saja realitas empiris? Ada sistem pengetahuan, kemudian sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik. Jadi, dengan melakukan pembebasan diri dari sistem sosial misalnya, itu kita misal punya adat yang kurang baik, atau katakanlah mitos yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo tadi eh, tentang anjing memburu kuburan itu tadi, bahwa untuk menjadi kaya itu harus menggigit telinga dari satu mayat, kemudian telinga itu dibawa keluar. eh, itu adalah satu sistem sosial yang sebetulnya tidak baik atau membelenggu umat manusia. Kemudian sistem ekonomi ya mungkin sistem ekonomi kapitalis atau komunis yang itu sebetulnya perdebatan mana yang lebih baik juga menjadi satu perdebatan. Silakan asal bisa membebaskan diri dari hal-hal yang membelenggu. Apabila dia bisa bebas, bisa menjadi manusia bebas dengan ekonomi yang kapitalis, ya silakan. Atau dia bisa menjadi bebas dengan ekonomi yang komunis, katakanlah seperti di Cina, ya silakan. Karena buktinya Cina walaupun menggunakan sistem ekonomi yang komunis, mereka menjadi negara dengan ekonomi yang terbaik di dunia saat ini. Jadi silahkan apa yang baik ketika dia bisa membebaskan diri dari hal yang membelenggu itu ya silahkan. Kemudian terakhir adalah transendensi. Jadi dengan melakukan humanisasi dan liberasi tadi, dia mencapai transenden. Apa sih transenden itu? Transenden itu ya nilai-nilai keimanan. Tu'minu nabillah. Nilai transenden sebagai dasar pembangunan peradaban. Jadi dengan kita membangun peradaban tidak hanya dengan akal pikiran manusia, tapi juga kita mengambil nilai-nilai ketuhanan di situ. Nilai-nilai transendensi. Tidak begitu tidak langsung lepas dari Tuhan ke nilai-nilai ketuhanan, tapi dalam membangun peradaban itu Kunto Wijoyo menyarankan ada nilai transendensi di situ. Nah, untuk bisa diterapkan nilai transendensi itu tidak lantas dengan menggunakan istilah-istilah yang agamis atau islami tadi. Perlu ada objektifikasi sehingga kita bisa memeras nilai apa yang terkandung dalam satu konteks itu, kemudian diperas, kemudian dibentukkan lagi dalam bentuk yang berbeda, tapi nilainya masih sama. Itu adalah objektifikasi. Sehingga dengan begitu ada namanya fungsi transformatif. Jadi ilmu sosial itu tidak hanya ilmu untuk ilmu, tapi dengan ilmu sosial profetik itu ada fungsi transformatif, membangun peradaban. Jadi kalau kita dilihat di karya tesis atau skripsi misalnya, itu tidak hanya kontribusi teoritis, tapi ada kontribusi apa istilahnya praktis. Jadi skripsi atau tesis yang saya lakukan ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam keilmuan. Tidak hanya sampai situ, tapi juga sumbangsih dalam bagaimana kita membangun satu kondisi sosial yang lebih baik. Gitu.
Itu harapan dari ilmu sosial profetik yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Frankfurt itu tadi, emansipatoris. Di situ ada nilai-nilai emansipatoris. Katakanlah seperti yang dilakukan oleh feminisme, atau Marxisme, atau Freudianisme. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ilmu sosial yang juga transformatif, yang emancipatif. Tidak hanya ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk melakukan perubahan sosial. Kemudian menjelaskan fenomena sosial, kemudian memanusiakan manusia, lalu membebaskan manusia dari belenggu, sehingga kemudian bisa naik kelas menjadi peradaban yang lebih baik itu tadi. Nah, mungkin karena kita ini Ramadan ya, kita tutup dengan satu kutipan Kunto Wijoyo yang agak religius. Aku ingin menjadi pencuri yang lupa menutup jendela ketika menyelinap ke rumah Tuhan dan tertangkap. Itu kata-kata Kunto Wijoyo. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak materinya Mas Abror malam ini. Eh, Materinya sangat luar biasa. Jadi eh, dikulik dari akar-akarnya bagaimana Bento Wijoyo merumuskan eh, teori Muslim apa namanya Muslim tanpa masjid gitu. Sehingga dibawa dan diinterpretasikan kepada ilmu sosial profetik yang pada dasarnya ilmu sosial itu harusnya memang memenuhi 3 poin tadi ya, humanisasi, terus liberasi dan juga transdensi. Oke, karena udah jam setengah 10, mungkin ada Mas Mbak yang mau bertanya terkait materi tadi, kami persilahkan. Izin bertanya. Oh, oke, silakan. Jadi ini masih ada sisi perkenalan, tidak usah ya? Boleh namanya Mbak, biar tahu materinya. Ya, nama saya Ani dari Ma'had Ali Nurul Qadim Baiton, ingin menanyakan terkait tadi materi masih awal-awal itu yang menjelaskan antara hubungan kiai dengan santri yang hubungannya itu menggunakan lisan, kemudian guru dengan murid yang hubungannya tadi menggunakan apa saya lupa ya, tapi bukankah antara kiai dengan santri, kemudian guru dengan murid itu sama saja ya, menurut saya. Karena kalau santri ya memang diajar, yang mengajar itu kan kiai. Begitu juga murid dan guru gitu. Menurut saya sih sama saja. Kemudian itu hubungan antara kiai dengan santri itu dengan lisan, maksud hubungan itu apakah cara interaksinya atau bagaimana itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait istilah Muslim tanpa masjid. Nah, tadi katanya Muslim tanpa masjid itu katanya adalah generasi-generasi muda yang lahir gimana ya, kayak bukan lahir dari pesantren gitu ya, kalangan-kalangan SMP atau mereka-mereka yang tidak lahir dari pesantren namun mengenal hal-hal yang berbau Islami seperti itu. Nah, seperti kayak kajian-kajian yang ada di organisasi OSIS atau di halakoh-halakoh. Nah, menurut saya kalau istilah Muslim tanpa masjid seperti itu sepertinya tidak ada ya menurut saya. Soalnya mau dibilang mereka itu Muslim yang lahir bukan dari ayah, kayaknya gimana gitu. Soalnya kan yang mengajar mereka so pastinya dari kalangan pesantren juga, kayak narasumber yang ada di halakoh itu pastinya kan dari kalangan pesantren juga. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Istilahnya itu mereka lahir
gimana ya, tidak secara langsung lah seperti itu menurut saya. Bisa dipaham, Mas. Baik, siap. Terima kasih, Mbak. Ya, Bagaimana Mas Abror, langsung dijawab atau ditampung dulu? Monggo, boleh. Langsung dijawab. Hmm. Oke, monggo Mas, silakan. Iya. Terima kasih eh, Bu atau Mbak ya? Mbak, Mbak Ani, Mbak, Mbak Mbak ya. Ani, Mbak Ani dari Mahat Ali Nurul Qadi. Ya, Eh, Tadi memang Kunto Wijoyo membagi hubungan antara istilahnya cendekiawan dengan masyarakat ya. Cendekiawan itu dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu dan kemudian masyarakat sebagai orang yang diberikan ilmu. Itu ya, kemudian Kunto Wijoyo membaginya menjadi 3 komunikasinya. Jadi bisa melalui komunikasi lisan, kemudian komunikasi tulisan, dan terakhir adalah komunikasi elektronik. Nah, di situ kemudian di dalam komunikasi lisan itu dicontohkan adalah relasi antara kiai dan santri. Di situ kiai dan santri berhubungan itu dengan lisan. Kemudian apa bedanya dengan guru dan murid? Kalau tadi disampaikan oleh Kunto Wijoyo yang mengutip dari Clifford Geertz, bedanya adalah gini, kalau kiai, hubungan kiai dan santri, ini mungkin kalau kita tarik ke zaman sekarang, itu mungkin berbeda ya. Kita tahu bahwa kita harus ingat lagi bahwa ilmu sosial adalah ilmu tentang manusia yang manusia itu selalu berubah-ubah, fleksibel. Dia tidak tetap statis. Sehingga lumrah apabila kemudian ilmu sosial ini ketika diterapkan beberapa tahun kemudian tidak sesuai ya. Tapi pada saat itu Kunto Wijoyo membacanya bahwa saat itu tahun 90-an kiai dan santri itu hubungannya lisan dan kiai menjadi cultural broker. Siapa cultural broker itu? Yakni adalah sosok yang menyambungkan santri kepada dunia luar. Kalau beda kalau sekarang mungkin ya, sekarang santri itu kan sudah difasilitasi HP. Kemudian ketika HP apa mereka tidak melakukan komunikasi elektronik? Ya pasti melakukan komunikasi elektronik. Sekarang mungkin sudah ada e-learning, ya. Kemudian apa dan sebagainya. Itu kan jadi eh, hubungan kiai santri tidak lagi hanya hubungan yang lisan. Tapi saat itu apa yang membedakan kiai santri dan guru murid adalah kiai pada saat itu adalah orang yang menyambungkan murid, menyambungkan santri dengan dunia luar. Beda dengan guru dan murid. Kalau guru dan murid itu guru hanya, katakanlah pada saat itu guru dengan murid berinteraksi hanya mungkin jam 7 sampai jam 2. Berapa jam? Antara 6 sampai 7 jam saja misal. Setelah itu kan murid bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang tua. Sehingga dia informasinya satu-satunya tidak hanya dari guru, tapi banyak sumber. Berbeda kemudian santri yang 24 jam, dia tidak bisa mengakses apa-apa, yang dia bisa terima hanya informasi dari kiainya. Sehingga kemudian itu sifatnya tertutup. Berbeda dengan guru murid yang sifatnya agak sedikit terbuka. Apalagi elektronik, wah itu sudah sangat terbuka, siapa saja bisa mengakses dan memberi info atau ilmu lah gitu. Kemudian Muslim tanpa masjid tadi, jadi iya jadi memang Muslim tanpa masjid ini diistilahkan oleh Kunto Wijoyo sebagai golongan ketiga dari kelompok Islam tradisional, Islam modern yang direpresentasikan oleh NU, kemudian Islam modern yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah, dan selain itu sebetulnya ternyata ada lagi nih kelompok yang mereka tidak mendapatkan ilmu dari pesantren dan masjid, tapi dari mana saja. Di situ sebetulnya Kunto Wijoyo menjelaskan
tidak hanya dari halakoh atau dari rohis ya. Mereka bisa mendapat ilmu dari pada zaman itu dari radio, dari televisi, dari CD dan sebagainya yang mereka bisa akses dari mereka bisa akses dari mana saja, sehingga mungkin secara kalau dalam istilahnya itu kan sanad keilmuannya itu mereka kurang terlihat. Beda dengan NU dan Muhammadiyah, itu mereka berguru dengan ada sosok guru yang menjadi mursyid yang kemudian membimbing santri atau muridnya itu. Berbeda dengan Muslim tanpa masjid ini. Mereka belajar, mereka memang kemudian belajar pada sosok-sosok yang kemudian dianggap memiliki ilmu pengetahuan pada saat itu tentang Islam. Tapi tidak menjadi satu-satunya sumber mereka. Dan mereka dapat ilmu dari mana saja. Dan ini salah satu yang perlu kita lakukan ini. Jadi memang dalam teori itu ada namanya konstruksi, ada namanya rekonstruksi, ada namanya dekonstruksi. Konstruksi itu adalah kalau kita ibaratkan bangunan rumah, itu mungkin kalau genteng yang bocor ditempel, diganti, kemudian ada keran yang rusak, kerannya diganti, kemudian pel atau lantai yang kotor kemudian dipel. Itu namanya konstruksi. Ya, ini kita memberikan satu tambahan, satu ya kritik sedikit-sedikit terhadap teori-teori sosial yang sudah ada, sehingga teori itu menjadi lebih baik. Kemudian kedua adalah rekonstruksi. Rekonstruksi yang kemudian ini yang terkenal salah satunya dilakukan oleh Muhammad Iqbal. Kuntowijoyo salah satu inspiratornya adalah Muhammad Iqbal. Sehingga Muhammad Iqbal itu juga seorang akademisi, juga seorang sastrawan. Nah, rekonstruksi itu adalah melakukan kritik yang besar terhadap satu teori yang tidak menghilangkan kerangkanya. Kalau kita ibaratkan rumah, renovasi. Kerangkanya masih ada tetap, hanya saja kita melakukan renovasi yang merubah wajah rumah menjadi lebih baik misalnya. Yang terakhir adalah dekonstruksi. Jadi ketika teori itu sudah dianggap usang, sama sekali tidak bisa diterapkan, dan ya tidak bisa memberikan dampak apa-apa. Ketika sudah seperti itu, maka kita perlu memberikan satu konsep atau teori yang baru untuk menggantikan teori yang itu. Ini namanya dekonstruksi. Kalau kita ibarat rumah, berarti kan ya rumahnya diambrukkan, kita bangun yang baru. Nah, kita bisa terapkan pada teori ini juga, atau teori apapun. Gitu. Nah, ini. Iya. Terima kasih, Mas. Yes. Siap. Terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Mas Abrul yang sangat lengkap tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Batul di kolom chat. Pertanyaannya, Ibnu Sirin, Imam Malik, dan beberapa ulama salaf lain pernah mengucapkan, dan mungkin ini kalau nggak salah salah satu hadis ya, inna dan al-madinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, yang mungkin saya coba mengartikan sedikit ya, bahwa sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama tersebut. Nah, terkait pengkajian sumber-sumber Islam dari berbagai fenomena dan praktik saat ini yang tadi sudah dijelaskan, apakah mungkin hal tersebut akan memberi dampak terhadap keberlanjutan dalam mendakwahkan Islam secara moderat, atau justru dapat melepaskan nilai-nilai esensi dari Islam dan terjebak pada praktik radikalis formalis? Monggo, Mas Abror. Yeah. Hadal ilmu dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum, ini dari Ibnu Sirin, dan juga ditulis oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ya, Hashim Asy'ari dalam kitabnya itu. Beliau juga menuliskan tentang hal ini, di pentingnya mengambil ilmu dari pakarnya langsung. Kemudian terkait
Ini mungkin Mas Batul bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Ya, mungkin Mas Badul berkenan. Mohon mic. Fisik. Ya, beliau sedang di tempat yang ramai kayak. Kita mungkin Oh iya, iya, iya. Pada intinya seperti itu. Jadi memang penting untuk eh, memperhatikan dari siapa kita kita mengambil ilmu dan tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah kita kita mengambil ilmu kepada siapapun asal kita sudah memegang kuncinya atau dasar-dasarnya. Itu tidak masalah. Katakanlah di kitab kitab karangan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri di kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sendiri kan sudah jelaskan bahwa kalau kita masih dalam tahap dasar itu sebaiknya kita tidak langsung kepada mempelajari kitab-kitab yang besar. Kalau masih misal tahapnya takrib dan itu masih tahap belajar takrib, sebaiknya tidak langsung membaca kitab yang besar, Majmu', Taufiqul Islam Adilatuhu. Kenapa? Karena ketika kita membaca kitab-kitab yang besar itu, kemungkinan kita justru akan kehilangan buyar gitu. Jadi, wah, dari takrib biasanya apa? Babul Miyahi, air ada 7, kemudian dipertemukan dengan kitab Majmu', kemudian kita kan jadi bingung. Tapi ketika kita sudah memang akar atau pondasinya sudah kuat dan dianggap sudah mumpuni, silahkan itu diperbolehkan untuk kita mempelajari sendiri secara otodidak. Itu legal dan diperbolehkan. Tapi asalkan di awal kita sudah memiliki pondasi yang kuat. Seperti itu kira-kira. Mungkin. baik. Terima kasih Mas. Bagaimana Mas Badul? Apakah ada ini tambahan? Cukup. Baik. Apakah ada pertanyaan yang lain, Mas dan Mbak? Atau apakah kita cukupkan sampai di sini diskusinya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan mungkin, Mas dan Mbak. Sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Abror ada closing statement sebelum menutup acaranya. Ya, oke. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit apa yang dirasakan oleh Kunto Wijoyo, seperti halnya yang dirasakan oleh Muhammad Iqbal. Keduanya ini sama-sama seorang Muslim, seorang yang terlahir dari tradisi Muslim tradisional, kemudian belajar di Eropa, belajar di Barat, yang di sana mereka mendapatkan ilmu-ilmu Barat yang dianggap ilmu modern yang berkemajuan. Pada akhirnya mereka tidak terbelenggu dengan ilmu-ilmu Barat itu. Mereka tetap memiliki pondasi yang kuat dalam khazanah keilmuan Islam, tapi mereka juga tidak kemudian menghindari keilmuan-keilmuan Barat. Tidak lantas menjustifikasi, ini ilmu Barat, ilmu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sehingga saya tidak perlu mempelajarinya. Tidak. Tapi mereka perlu mempelajari hal-hal seperti itu untuk kemudian mengembangkan. Karena kalau tidak seperti itu mungkin Kunto Wijoyo tidak mendapatkan apa yang dinamakan objektifikasi. Dia tidak merasa bahwa perlu adanya pengalihan istilah misalnya dalam pengalihan istilah yang bisa diterima oleh orang banyak hingga kita harus negara syariah, harus perda syariah dan sebagainya. Tidak, tapi silahkan dengan istilah apapun asalkan tidak menghilangkan substansinya. Itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi dan penjelasannya dan sedikit diskusi tadi dari teman-teman semua dan khususnya narasumber kita pada malam hari ini yaitu Mas Abror sendiri. Semoga diskusi pada malam hari ini membawa keberkahan tentunya pada kita semua, khusus di mana bulan ini bulan Ramadan dan kita sedang menjalani ibadah. Semoga diskusi kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jam sudah menunjukkan hampir jam 10 dan eh, sudah cukup malam, eh, kita cukupkan diskusi pada malam hari ini. Eh, saya moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Mas Mbak keluar, boleh kita foto bareng terlebih dahulu. Monggo di on kameranya. Yang bisa on kamera silakan, Mas Mbak. Ini malu-malu sini. Monggo. Nyalakan kameranya, Mas dan Mbak semuanya. Oke, screenshot aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, ayo yang belum, silakan. Oke, oke, screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih Mas Mbak dan Mas Abror. Matur suwun, matur suwun.